Halo, selamat datang di channel Bamhe 313. Gimana kabarnya Sobat B? Semoga baik-baik saja, gitu ya. Kali ini saya akan membahas mengenai energi kinetik, gitu ya. Mungkin agak menyimpang sedikit, gitu ya, dari pembahasan transportasi, tapi perlu Sobat B ketahui, gitu ya, bahwa pengetahuan mengenai kinetik dan momentum dalam sebuah tumbukan, gitu ya, itu sangat penting sekali ketika Sobat B ingin mendalami mengenai kecelakaan dan keparahan dari akibat kecelakaan itu. Gitu ya, ingin tahu lebih lanjut mengenai pembahasannya, ikuti program Binkes bicara tentang keselamatan. Sobat B, energi kinetik mungkin sudah tidak asing lagi, gitu ya, di telinga Sobat B. Begitu juga dengan momentum, gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai energi kinetik serta momentum. Energi itu banyak sekali bentuknya, gitu ya. Selain kinetik pasti ada energi-energi yang lain, energi panas, energi listrik dan sebagainya. Dan Sobat B pasti tahu, gitu ya, bahwa sifat dari energi kinetik itu adalah kekal. Sebenarnya benda itu juga energi, gitu ya. Ada ahli yang mengatakan bahwa benda itu merupakan energi yang dipadatkan, gitu ya. Berarti antara benda, gitu ya, dengan energi itu adalah sama tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, saya akan mulai mengenai energi mekanik, gitu ya. Jadi energi mekanik itu adalah merupakan penjumlahan dari kinetik dan potensial. Sini saya beri contoh, misalkan ada sebuah benda, gitu ya, pada suatu ketinggian tertentu dari permukaan tanah, gitu kan, dengan misalkan H itu tingginya. Ketika dia berada di atas, gitu ya, ketika dia persis dia mau jatuh, maka energi mekaniknya itu setara dengan energi potensial. Kinetiknya malah tidak ada. Kenapa? Karena benda itu belum bergerak. Kemudian setelah dia bergerak dalam proses perjalanan, maka energi mekanik merupakan penjumlahan kinetik dan potensial, di mana kinetiknya makin bertambah dan potensialnya makin berkurang, tapi mekaniknya tetap sama. Nah, kenapa kinetiknya bertambah? Karena setiap benda yang jatuh, maka kecepatannya tidak konstan, dia makin dipercepat. Nah, besarannya percepatan itu sangat tergantung pada nilai gravitasinya. Ya, mungkin Sobat B nanti harus belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan, misalkan seperti itu. Nah, ketika benda ini menyentuh tanah, ya, pas ketika menyentuh tanah, maka energi mekaniknya itu setara dengan energi kinetiknya, ya, karena potensialnya itu tidak ada, nol ketika dia menumbuk permukaan tanah atau menyentuh permukaan tanah. Nah, jadi di sini bahwa energi mekanik akan tetap sama, yang berubah adalah potensial dan kinetiknya. Nah, sekarang dari sisi ini Sobat B akan tahu bahwa semua benda yang bergerak itu mempunyai kinetik, ya. Seperti itu. Dan nanti misalkan ini Sobat B, benda yang bergerak, gitu ya, misalkan kendaraan nih yang jatuh ke jurang, itu bagaimana perhitungannya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kinetik dan momentum, gitu ya. Nanti kita akan tahu apa dampak dari kinetik dan momentum terhadap kecelakaan itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah massa, misalkan warna hijau di sini. Dia bergerak dengan suatu kecepatan tertentu, anggaplah V misalkan. Nah, benda ini mempunyai dua kuantitas. Yang pertama adalah energi kinetik, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah momentum. Nah, apa itu momentum? Momentum adalah kuantitas atau satuan yang menyatakan resistensi objek untuk berhenti, gitu ya. Ini sesuai dengan hukum Newton yang kedua, gitu ya. Kalau nggak salah, nanti Sobat B cek lagi ya, bahwa setiap benda yang diam akan cenderung diam, dan setiap benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Nah, untuk merubah
posisi dari benda itu, atau bukan posisi, keadaan dari benda itu, maka diperlukanlah sebuah gaya. Nah, momentum itu merupakan perkalian antara massa dengan kecepatannya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tumbukan. Ketika dua benda itu bersentuhan, dua benda yang bersentuhan ya, atau pertumbukan, maka berlaku dua hal. Yang pertama adalah berlaku hukum kekekalan energi kinetik, gitu ya, bahwa kinetik sebelum hukum kekekalan energi saja, gitu ya, tanpa kinetik. Jadi energi sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu konstan, gitu ya, sama. Yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan harus konstan, harus sama. Tuh. Nah, maka berdasarkan kondisi, ya kan, ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah elastis, gitu ya, atau lenting sempurna. Lenting sempurna ini artinya dua benda ini bertabrakan, gitu ya, dan akan dipantulkan, gitu ya, elastis, gitu ya. Nah, maka di sini jelas energi kinetiknya tidak berubah. Jadi kinetik sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan harus sama, gitu ya. Yang kedua adalah momentumnya juga tidak berubah. Dan yang ketiga adalah benda akan memantul, seperti itu. Kemudian perlu sobat diketahui bahwa jenis tumbukan pertama ini jarang sekali ditemukan di dunia ini. Mungkin ada, tapi di levelnya benda yang sangat kecil, misalkan tumbukan antar elektron. Bahkan tumbukan antar elektron pun itu bisa memancarkan energi, gitu ya. Jadi artinya apa? Ini tidak ada yang elastis sempurna, hampir tidak ada, gitu ya. Yang berikutnya adalah elastis bagian. Nah, elastis bagian di sini adalah bahwa energi, gitu ya, energi kinetik sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan itu tidak sama. Ada pengurangan energi kinetik. Padahal di awal sudah saya sebutkan bahwa berlaku hukum kekekalan energi. Nah, berarti ada selisih di sini. Nah, selisih inilah yang berubah wujud menjadi energi yang lain, entah energi suara, ya kan. Kalau ada tumbukan ada suara plang, gitu kan, atau apa, atau panas mungkin, ya kan, dan sebagainya. Energinya sama, tapi kinetiknya berubah. Nah, karena kinetiknya berubah, berarti ada kecepatan yang berubah juga. Kemudian yang berikutnya adalah tidak elastis, gitu ya, atau tidak lenting sama sekali, gitu ya. Di sini energi kinetik jelas berubah, gitu ya. Momentumnya tetap tidak berubah, ya kan. Nah, tapi di sini bendanya menyatu. Jadi setelah tumbukan dia menyatu. Entah bergerak ke sini, entah bergerak ke sini, tergantung selisih momentumnya. Nah, berikutnya contoh nih, di sini saya akan menggambarkan tumbukan dua benda, gitu ya. Di sini saya akan modelkan dalam benda itu searah pergerakannya. Ada juga yang berlawanan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, misalkan yang dua benda nih, dia masing-masing bergerak ke arah kanan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, dia tumbukan. Nah, bisa jadi yang merah itu berhenti, yang hitam itu tetap bergerak. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, sama, gitu ya. Nah, tapi saling memantul juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah, nah, seperti itu. Jadi saling bergerak ke kanan juga. Dan yang terakhir, nah, dia menyatu jadi satu, menyatu dia dengan arah yang sama. Nah, di sini kita lihat, gitu ya. Kalau sebelum tumbukan, gitu ya, kecepatan yang merah pasti lebih besar dong daripada yang hitam, gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, nggak mungkin hitam dan merah itu bertabrakan. Namun selisih antara merah dan hitam, anggap aja delta V misalkan. Nah, di sini kalau misalkan ini saya tampilkan, gitu ya. Saya tampilkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini bahwa momentum sebelum tumbukan itu adalah momentum dari benda yang warna merah ditambah dengan momentum benda yang warna hitam. Kinetiknya juga sama, gitu ya.
Nah, kemudian setelah dia tumbukan, ada 3 kemungkinan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, gitu kan, bahwa ketika dia elastis sempurna atau landing sempurna, maka kecepatannya akan sama, gitu ya. Selisih kecepatan antara hitam dan merah, gitu ya, itu akan sama. Jadi sekarang coba lihat, kalau delta V yang pertama sebelum tumbukan, merah kurangi hitam. Tapi kalau setelah tumbukan, maka hitam kurangi merah. Nilainya akan sama, delta V. Nah, berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, kinetiknya juga kekal, gitu ya, akan sama. Kemudian yang berikutnya adalah elastis bagian. Karena elastis bagian berarti ada energi kinetik yang berubah, gitu ya, yang berubah menjadi energi yang lain. Nah, sehingga bahwa selisih kecepatannya akan kurang dari delta V. Momentumnya tetap sama, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah kinetiknya berkurang. Kemudian berikutnya adalah yang tidak elastis sama sekali, karena dia bendanya menyatu, maka selisih kecepatannya tidak ada, gitu ya. Nah, di sini berlaku momentum, hukum kekekalan momentum, dan kinetiknya juga berubah. Nah, dari sini bisa sobat lihat, gitu ya, bahwa apapun jenis tumbukannya, momentumnya akan selalu kekal, gitu ya. Kemudian kinetiknya bagaimana, ya? Kinetiknya itu adalah jika dia tidak sempurna, gitu ya, tumbukannya, maka ada energi yang berubah. Ada energi yang selain berubah juga ada yang keserap sama benda yang lainnya. Jadi misalkan ada sebuah benda bertumbukan, gitu kan, ketika proses tumbukan terjadilah impuls, gitu ya. Nah, impuls ini merupakan proses transfer energi dari benda satu ke benda dua, dan sebaliknya dari benda dua ke benda satu. Semuanya akan saling memberikan aksi dan reaksi. Nah, besaran impuls ini tergantung pada nilai perubahan momentumnya, ya. Jadi benda satu, misalkan benda satu sebelum tumbukan berapa momentumnya, kemudian setelah tumbukan berapa momentumnya. Nah, momentum ini selisihnya itu akan dilempar ke benda dua, gitu ya. Sehingga benda dua akan menambah tambahan momentum dari benda satu. Karena momentum itu kekal, nggak akan berkurang, seperti itu. Jadi disinilah yang mengatakan bahwa momentum itu tidak akan pernah hilang, gitu ya, sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Nah, di sini lalu bagaimana membedakan antara momentum dan energi kinetik? Ya, keduanya itu memang jadi satu dalam sebuah benda, tapi keduanya mempunyai fungsi, dampak yang berbeda, gitu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa momentum merupakan resistensi, gitu ya, untuk merubah suatu kondisi benda. Sedangkan kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda itu. Jadi gini, contohnya, mungkin sobat B itu pernah dipukul, gitu ya, oleh seorang dari depan, dipukul seperti itu. Apa yang sobat B rasakan ketika dipukul oleh orang tersebut? Ya, mungkin sakit, gitu ya, pasti, gitu ya. Kalau dipukul ada rasa sakit, ya, dalam diri kita. Ada satu lagi yang dirasakan sobat B, ya, terdorong. Jadi kalau dipukul ada terdorong ke sana. Nah, ada dua yang sobat B rasakan, terdorong dan sakit. Nah, terdorong itu karena adanya momentum, sedangkan rasa sakit itu karena adanya energi. Dan dari sini dapat dikatakan bahwa energi kinetiklah yang membuat manusia itu atau seorang itu merasakan sakit, gitu ya. Jadi di sini misalkan ya ada seseorang, ya kan, ditabrak oleh dua benda, gitu ya. Benda pertama, ya kan, dia momentumnya besar, mungkin berarti bendanya besar tapi kecepatannya kecil, gitu ya. Terus benda yang kedua, gitu ya, momentumnya akan sama dengan benda yang pertama, ukurannya kecil tapi kecepatannya tinggi. Momentumnya akan sama mengenai satu orang, gitu ya. Nah, maka dorongannya itu akan sama, tapi rasa sakit itu lebih sakit benda yang kecil dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena dia kinetiknya lebih besar, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita katakan, tuh ya, bahwa
setiap benda gitu ya yang bergerak itu memiliki kinetik gitu ya. Kemudian momentum memberikan sumbangan terhadap kecelakaan karena momentum yang besar akan melakukan perlakuan yang besar juga. Jadi gini, kendaraan yang dengan kecepatan tinggi gitu ya, maka artinya momentumnya juga tinggi. Nah, ketika momentumnya besar, maka untuk menghentikan atau untuk merubah posisi mobil itu butuh treatment yang lebih juga. Misalkan harus butuh pengereman yang bagus juga, ya kan? Butuh orang yang lihai untuk mengendalikan dan sebagainya. Kegagalan pengemudi dalam mengendalikan momentum ini, itulah penyebab kecelakaan. Jadi momentum ini sangat berdampak terhadap proses terjadinya kecelakaan. Harus bedakan ya, ini proses terjadinya kecelakaan. Itu momentum. Saya ulangi lagi, jadi ketika momentumnya besar gitu ya, maka butuh perlakuan gitu ya, atau butuh penanganan yang besar juga gitu ya untuk mengendalikan momentum ini. Kegagalan dalam mengendalikan momentum akan menghasilkan sebuah tumbukan. Ya, apa itu treatment besar? Ya tadi pengeremannya harus bagus, ya kan? Skid resistannya juga harus bagus dan sebagainya, gitu ya. Jadi ketika pengemudi itu tidak sanggup mengendalikan momentum kendaraannya, ya sudah, maka dia akan menabrak sesuatu, gitu ya, di depannya. Dan perlu sobat ketahui bahwa momentum itu kekal, gitu ya. Jadi momentum itu tidak bisa berkurang setelah tumbukan, dia akan kekal. Artinya setelah tumbukan pun momentum itu akan sama. Ketika sebelum tumbukan momentumnya besar, maka setelah tumbukan juga akan besar. Nah, ini sangat berbahaya, gitu ya. Berbahaya terhadap apa? Terhadap dampak dari kecelakaan. Seperti itu. Pasti ketika misalkan bendanya keras, gitu ya. Misalkan nih mobil menabrak sebuah benda yang sangat padat misalkan, ketika ditabrak, gitu kan, maka kalau dilihat dari sifat bendanya, mobil itu kan akan dia lebih lentur, gitu kan, lebih lentur karena benda yang ditabrak itu dia sangat elastis, tuh ya, atau kokoh, ya kan, maka akan terpantul. Nah, ketika proses terpantul inilah, ya kan, untuk dalam rangka menghilangkan momentum tadi, ya, karena momentum itu adalah kekal, gitu ya. Nah, kemudian energi memang kekal, gitu ya, tapi kinetik itu tidak kekal. Jadi ketika ada salah tumbukan, maka kinetiknya bisa berkurang. Selisihnya itu bagaimana, ya kan? Kemana? Ada yang jadi energi suara tumbukan, panas, dan juga ada yang diserap oleh benda itu. Nah, ketika benda itu sanggup menerima energi yang besar itu, maka tidak ada masalah. Tapi ketika benda itu tidak sanggup menerima selisih energi yang tadi, maka benda itu bisa pecah, bisa hancur. Nah, begitu juga kalau kendaraan. Ketika kendaraan itu tidak sanggup menerima energi yang besar, tuh ya, selisih dari kinetik tadi, maka mobil itu akan hancur. Nah, kehancuran kendaraan itu pasti akan berdampak pada manusia yang ada di dalamnya. Dan manusia itu ya, ketika di dalam kendaraan itu diminimalkan bersentuhan langsung dengan kendaraannya, gitu ya. Maka itulah ada namanya airbag, gitu kan. Jadi itu dalam rangka menghindari manusia bersentuhan langsung dengan kendaraan, gitu ya. Karena bersentuhan langsung maka ada transfer energi dari kendaraan ke manusia itu sendiri dan sebagainya. Itulah salah satu usaha untuk mengurangi dampak dari kecelakaan itu. Nah, jadi di sini energi kinetik sangat mempengaruhi tingkat keparahan dari korban. Seperti itu, gitu ya. Seperti itu aja, Sobat B, gitu ya. Jadi pembahasan mengenai energi kinetik, kemudian momentum dan pada tumbukan, gitu ya. Dan ini merupakan pengetahuan dasar dan saya mungkin menyampaikannya kurang
kurang sempurna gitu ya, kurang detail gitu ya. Karena memang saya itu hanya menyampaikan dasarnya saja, tidak usah terlalu detail gitu kan. Jadi intinya bahwa yang menyebabkan kecelakaan yang paling dominan itu adalah momentum, bukan kinetiknya gitu ya. Tapi yang menyebabkan keparahan itu adalah kinetiknya. Dan untuk itu ada usaha manusia untuk mengurangi kecelakaan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa usaha manusia gitu ya, untuk mengurangi atau untuk mengalihkan gitu ya momentumnya tadi, karena momentum nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dialihkan saja gitu ya, dan sebagainya. Dan juga untuk mengurangi dampak kecelakaan gitu ya, manusia juga sudah berinovasi gitu ya untuk meminimalkan resiko akibat kecelakaan. Itu saja Sobat Bi, pembahasan kali ini. Mungkin Sobat Bi kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silakan ditulis di kolom komentar gitu ya, atau kalau memang perlu dijelaskan ulang ya kan, yang lebih detail, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sampai jumpa pada video yang akan datang. See you.